siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat itu alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan aula yang berbahagia ini dalam rangka acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Sekota Dumai. Kemudian selawat berserta salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan alam kita yang ninya Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Ketua IGTK Kota Dumai, yaitu Ibu Asindar MPD. Yang terhormat Ibu Pengawas IGTK Kota Dumai. Yang terhormat Ibu DPD RI yang kebetulan kita sambil menunggu. Yang terhormat Bapak Ustadz Tinul Farhan, dan yang terhormat para ibu-ibu kepala sekolah serta majelis guru TK se-Kota Dumai. Baiklah, untuk mengawali acara kita ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Nurrahmi SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikannya tadi bisa menambah amal ibadah yang membaca dan kita yang mendengarkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Ketua IGTK Kota Dumai yang akan disampaikan oleh Ibu Asmidar MPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di TK Pembina yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam bering salam kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Miss Harti SAG MSI DPD RI yang masih dalam perjalanan. Beliau menyampaikan, Pak Ustadz tolong Kaas katanya, dipanggil kakak pula ya kan. Nah dimulai jalah acaranya karena kami masih di perjalanan. Mudah-mudahan kita doakan beliau sampai ke tujuan dengan selamat. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Yang kami banggakan Al Ustadz Dinul Farhan SAG MPDI. Selamat datang Bapak. Ini Bapak kita ini tak asing lagi nih, orang lama ya. Istilahnya ini sangat terkenal lah di Kota Dumai. Yang kami hormati dan kami banggakan pengawas TK Kota Dumai, Bunda Nepi, Bunda Ida, Bunda Pak, terus ya, buat pengawas kita yang selalu mensupport kegiatan kita walaupun undangannya melalui WA. Nah inilah yang kami hormati pengurus PD, Bu Sekjen, hormati pengurus IGTKI cabang 7 cabang sekota Dumai, yang kami hormati Kepala TK dan Majelis Guru yang cantik-cantik pada hari ini. Listipnya yang merah-merah semuanya. Hapus dulu buat Bu Guru TK Sekota Dumai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kesempatan ini kami pengurus IGTKI Kota Dumai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengapa? Untuk bertanya-tanya. Mengapalah acara Maulid Nabi ini dibuat hari Minggu? Di situ nak belanja, di situ nak beli lauk, semua nak dibeli. Karena bising dari sana gitu kan. Jadi kami tak bisa jawab satu persatu.
Jadi pada kata sambutan ini kami jawab bahwa kalau diminta rasa hati ini, kalau ditanya, kami pun tidak istirahat. Ya Bu Pengurus, kami tidak pun istirahat juga Pak Ustaz. Tapi kesempatan kita di organisasi ini bertemu dengan orang-orang hebat itu Bu, dia yang mengatur bukan kita yang mengatur. Dan kami punya prinsip, ya punya prinsip mengapa? Bagaimana IGTK ke depannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Kebetulan Ibu DPD kita ini adalah orang Pekanbaru asli, duduk di Senayan mewakili Riau, ya, yang akan memperjuangkan nasib guru TK. Nah, ini dia. Apa dia? Ibu sudah dengar P3K? Nah, untuk TK sudah dengar? Belum. Inilah yang akan diperjuangkan beliau. Jadi dia bilang, Kak, kapan saya jumpa dengan guru TK? Kalau jumpa Kak As, aku udah mau ada, kata dia. Aku nak jumpa mana guru-guru honor Kota Dumai ini. Itulah dia Bu. Jadi mana yang sakit pinggang, yang berurut, yang belanja, stoplah dulu. Nanti kita berbicara sama dia. Yang belum sertifikasi masih ada, kita belum sertifikasi. Betul kan? Yang impasing 2017 dulu kami diangkat, ya 2017 kami diangkat, alhamdulillah 2018 kami sudah membawa berkas ibu-ibu ke Jakarta yang lulus sertifikasi dan impasing berapa Ibu Sekjen? 34 orang. Apakah ibu-ibu sudah merasakan yang 34 orang itu? Kami Bu, terus terang kami bangga. Bangga Ibu sudah menikmati masuk rekening. Masuk Pak tunjangannya. Ya kan? Berapa masuknya Bu? Berapa masuknya? Jangan ditanya. Berbeda-beda, ada yang 1,5, ada yang 2 juta. Ya kan? Ada yang 3 juta. Kami bangga Bu. 3,5. Walaupun kami mohon maaf tidak merasakan, pengurus tidak diberikan, tidak ada masalah. Yang penting guru TK Kota Dumai sudah merasakan. Itulah 2018 sudah kami perjuangkan. Ya. Nah, ini lagi kalau nanti ibu-ibu kita data nanti yang impasing yang belum sertifikasi kita data lagi per kecamatan nanti ya Bu Sekjen ya. Dan kita akan perjuangkan lagi. Bu, dengar suara saya Bu, mik tak berbunyi. Ya Bu ya. Dengar ya Bu ya, karena tidak pakai mic suara agak kecil. Jadi pada kesempatan ini, itulah karena beliau bisa hari Ahad ini, jadi ibu-ibu haruslah mengorbankan waktunya, oke? Oke. Yang kedua, nanti kita dengar ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nanti, bagaimana Rasulullah itu, ya, bagaimana Rasulullah itu beradab, dia berkarakter dan akhlaknya itu wajib kita tiru, kita dengar sama-sama nanti penjelasan dari Ustadz kita. Sekurang-kurang ya 1, 2, 3 tentu kita bisa mengimplementasikannya ke jiwa kita, ke diri kita, ke dalam kehidupan kita sehari-harinya, khusus kita untuk keluarga kita dan anak-anak didik kita. Ya teman-teman ya, mungkin tak banyak kami sampaikan karena Al-Ustadz kita ini memang sangat sibuk sekali. Tadi kami bincang-bincang sekejap. Pak Ustadz kita ini adalah teman lama saya juga. Beliau ini duduk ya, berkedudukan juga ini banyak sebagai wakil ketua di Basnas. Pernah dengar nama Basnas? Apa nama kepanjang Basnas? Badan Amil Zakat Nasional. Apakah ibu guru sudah pernah mencicipnya? Merasakannya? Belum? Siapa yang mengajar di TPQ DTA? Yang mengajar di TPQ di TPA? Itu kan ada duitnya kemarin ya Pak Haji. Apa tuh Pak? Bantuan kita Pak? Bantuan waktu Ramadan. Nah, ada kan? Itu dia Bu. Ya, tadi kami bincang-bincang. Nah, ini ada lagi Bu.
Halo. Pak, apa yang bisa Pak di Basnas itu untuk guru TK, Pak? Ini Ibu guru, ketua pengurus IGTK ini selalu memikirkan untuk guru. Nah, kata Bapak, Bu, kalau untuk gaji atau kesejahteraan mungkin kami tidak bisa. Tapi buatlah proposal, datanglah ke tempat kami. Mungkin ibu-ibu kan tahu gaji guru TK berapa, Bu? 5 juta. Oh, aku suruh buat duit 5 juta. Mungkin di muslimin ya, muslimin 5 juta. Kalau di luar muslimin itu masih di bawah 5 juta. 300, 400, saya nggak mau bilang jutanya, memang 300. 500, kata Bu Sekjen, 5 juta kurang nolnya di belakang-belakang. Kita paham, ya. Jadi kata Pak Ustadz, mungkin ada usaha, begitu ya Pak Ustadz, ada usaha di rumahnya, mungkin bisa itu dibantu. Jadi nanti teman-teman boleh datang ke sana, ke Basnas. Usaha apa Ibu? Mungkin Ibu punya catering kecil-kecilan, usaha baju online, mungkin ya, mungkin bisa nanti apa usaha ibu-ibu yang Ibu buat. Jadi jangan mengharap gaji kita yang di TK saja, ya Bu ya, harus bisa kita menambah ekonomi kita. Karena terus terang Bu, kita ini kalau tidak mendampingi suami gigih dan kuat, kita tidak akan menjadi seorang sukses dan berhasil. Benar? Itu saja, tidak usah panjang-panjang, kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Saya akhiri, al-birru minat taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup IGTKI. Jaya IGTKI. IGTKI. Yes, yes, yes. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua IGTK Kota Dumai. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dinul Farhan SAG MPDI. Ini Ustadz tetanggaku, idolaku. Kepada Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Ketua IGTK Kota Dumai beserta jajaran kepengurusan. Ketua IGTKI, Bu ya. Kecamatan se-Kota Dumai, berarti 7 kecamatan. Ibu pengawas, Ibunda-bunda Pak TK yang mengawasi di lingkungan TK dan PAUD se-Kota Dumai. Ibu-ibu kepala sekolah, majelis guru, kesempatan ini TK ini tak ada bapak-bapaknya. Berapa orang yang cowoknya Pak? Bu, wah 3. Tak datang. Umumnya hadirin wal hadirat, sidang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu Ketua, Bu Pengawas, sebenarnya saya bukan kerjanya sibuk, menyibukkan diri Bu Ketua. Kebetulan sampai Jumat itu kerja di Basnas, Sabtu Ahad itu ngelola lembaga pendidikan. Kami punya sekolah juga, Yayasan Inabatul Quran Inabah di Jaya Insani. Ini Bu Mega inilah ketuanya, kepalanya dulu. Dan niat kami adalah walaupun jumlah murid baru 200 orang, kemudian baru sampai kelas 5, maka yang terpikir sama dengan Bu As, tidak bisa ngasih honor yang tepat,
tapi bagaimana guru saya ini bisa berangkat umroh. 3 bulan yang lewat kami ambil travel dari Pekanbaru, kami pasarkan, alhamdulillah dapat jamaah 24. Kemudian kami niatkan 1 orang guru SD Quran Inabah berangkat secara gratis. Itulah yang kami lakukan. Tujuan kami apa? Karena yang kami harapkan adalah bagaimana ketika kami sudah tiada, Al-Quran di sekolah ini berkembang. Itulah bonus yang pengen kami terima. Karena saya lebih kurang 20 tahun di pendidikan, di muslimin itu mulai 40 sampai 1000 orang. Maka itu yang kami lakukan, Bu. Karena sebenarnya sekarang itu lagi manasik untuk memberangkatkan guru. Target kami adalah mudah-mudahan minimal 1 tahun bisa kami berangkatkan 1 orang guru. Maka apa yang kami lakukan? Kita yang pertama yakin kepada Allah, semua rezeki itu datang daripada Allah. Kami membangun lembaga itu, saya umrah tahun 2016-2017, Bu pengawas. Biasa orang umrah nggak ada bawa proposal. Saya lah orang ustadz di Kota Dumai ini berangkat umrah bawa proposal kemana? Ke Madinah. Tujuan apa? Membangun sekolah Quran. Yang dapat apa ketika itu? Bawa Al-Quran, duit rialnya nggak kebawa. Tapi apa jawaban kita? Alhamdulillah. Setelah itu apa? Berangkat lagi ke Malaysia, bawa proposal lagi 1 dus Indomie itu. Balik lagi sama seperti itu. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Setahun setelah itu ternyata apa? Allah berikan utus orang-orang terbaik yang tidak kami sangka. Tak kenal sebelumnya, hubungan darah tidak ada. Apa kata dia? Pak Ustadz, kalau Bapak terbentur, tolong telepon saya. Kasih kayak kesempatan untuk juga berimpak di sekolah Bapak. Alhamdulillah sudah hampir 1 miliar dia bantu kami. Dan ini luar biasa yang disampaikan Bu Astani, ini momentum Maulid, Bu. Ada 2 kata, 1 Maulid, yang kedua Maulud. Kalau Maulid cukuplah bunda-bunda kami, guru-guru kami ini yang nyampaikan ke anak didik. Maulid itu nyangkut hari, tanggal, waktu, tempat. Ini kan ke anak-anak kita. Kapan Nabi lahir, di mana tempatnya, itu cukup Maulid antara guru dengan murid. Transfer knowledge-nya di situ saja. Tapi ketika dengan guru-guru kami apa? Maulud. Maulud itu bicara tentang apa? Tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana, bukan apa. Kalau Maulid tadi apa? Tapi kalau sudah Maulud, pertanyaannya adalah bagaimana? Karena ini guru-guru. Kan tingkat kecerdasan itu pendidik dalam seorang guru itu kan ada levelnya tinggi, ada rendah. Malah saya pernah lihat di Dumai dokumentasi bagaimana guru-guru TK membuat pembelajaran hot. Ini luar biasa. Dan itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Saya coba kemas 15 menit penyajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama dalam rangka Maulud, saya mulai dulu di ujung usia Nabi, bukan lahirnya dulu, saya tarik nanti ke belakang. Nabi ketika beliau mau meninggal, biasa kalau orang mau meninggal, Bu, biasanya ditarik ruh dari badan itu. Yang pertama tandanya kakinya sudah mulai dingin. Berarti apa di situ? Roh itu sudah mulai berjalan, terpisah dari badan. Ibu-ibu coba pegang kakinya, sudah ada enggak yang dingin? Aman, Bu ya? Aman. Jadi yang pertama itu adalah tandanya kakinya sudah mulai dingin. Ketika sudah sampai ke sini, apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai malaikat Israel, bisa tidak berhenti sejenak? Saya akan bermohon kepada Allah. Apa permohonan Nabi ketika itu?
Ya Allah, kalaulah tahu begini sakitnya mati. Baca dalam buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata Nabi? Rohnya sudah segini, bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau tahu saya begini sakitnya mati, cukup saya yang merasakan, jangan umatku, jangan guru-guru IGTK. Nyawa sudah mau berpisah, yang dia pikir siapa? Di sampingnya ada Fatimah, di sampingnya ada Aisyah, di sampingnya ada Abu Bakar. Yang dia pikirkan siapa? Kita. Itu yang saya duduk, yang saya simak saja, tak saya sampaikan kepada Pak Ketua. Ketika pertanyaan apa yang beliau sampaikan, Pak Ustadz, saya pengen guru-guru saya ini di TK ini bisa ikut P3K. Tidak pernah beliau menyebutkan anak beliau murid saya juga dulu. Tidak pernah juga beliau menyebutkan siapa suami beliau, bagaimana lah sekarang. Tapi siapa yang beliau pikirkan tadi? Luar biasa. Karena tidak semua orang mampu berpikir kepada orang lain dulu, baru nomor duanya dia. Nabi itu dikatakan huswatun hasanah. Satu sidik, ini personal. Benarkan dulu diri kita. Yang kedua, sifat Nabi adalah amanah itu intrapersonal. Berarti kalau organisasi IGTK ini sudah antar kita dan orang lain. Bu As telepon saya, Pak Dinul bisa enggak ceramah? Itu sudah amanah, sudah berkaitan antara kita dan orang lain. Sudah melakukan, harus kalau kita umat Muhammad amanah. Orang tua datang pagi titipkan, ini anak saya Bu. Kemudian yang dititipkan orang tua itu pengennya apa? Ada nanti transfer di situ. Apa yang ditransfer? Hari ini kita terjebak transfer knowledge saja. Bu As sudah lakukan sekolah penggerak, belajar Pancasila. Yang pertama apa? Pasti iman tak. Ibu, guru kami ada enggak bawa HP Bu? Coba ada enggak di dalamnya Al-Quran? Coba buka surat An-Nahl 78. An-Nahl 78 ini mudah-mudahan ini ada ibu pengawas, ada ibu GTK juga. Ini kalau bisa nanti lebih banyak ini ditransfer knowledge kan kepada guru-guru kita. Ada dua ayat Allah, satu adalah An-Nahl 78, yang kedua Al-Baqarah 129. Yang pertama An-Nahl 78. Saya, ibu, semuanya kita lahir dari rahim ibu, betul enggak? Bukan dari rahim ayah, tapi rahim ibu. Maka ibu-ibu ini adalah bahagian dari sifat Allah. Sifat Allah apa? Rahman, Rahim. Dan sifat Allah itu ada di bahagian tubuh ibu-ibu. Di dalam Al-Quran An-Nahl 78, Mim butunihim ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dilahirkan dari rahim seorang ibu tak tahu apa-apa. Betul enggak Bapak Ibu? Sam'a wal abasa wal afidah. 3 di situ. Ini konsep ilmu pendidikan. Kita dilahirkan dari rahim ibu tak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan apa? Sam'a, pendengaran. Apa yang lahir di sini sebagai seorang guru? Gaya belajar audio, dia mendengar saja. Ada enggak peserta didik kita yang seperti itu? Dia tak melihat gurunya, tapi dia pasang saja telinganya, tapi dia bisa lakukan yang dikatakan gurunya.
Yang kedua apa di situ, Bu? Wal absar, melihat. Ada seorang anak tipenya ada mengganggu penglihatan ke depan, dia marah, saya tak melihat. Kenapa? Berarti gaya belajarnya visual. Dan yang ketiga apa? Wal afidah, hati melekat di badan. Berarti apa di situ? Ada anak yang terkadang tak bisa duduk diam. Ada tak Bapak Ibu? Berarti apa? Dia maunya bergerak saja. Apa yang lahir di situ metodenya? Kinestetik. Jadi saya coba, kenapa? Kadang-kadang rujukan kita metodologi bukunya karangan di sebelah padahal kita punya. Jadi 3 gaya belajar ini komponennya guru. Dalam maulud ini apa kaitannya? Ayat ini diturunkan kepada Nabi. Berarti ini luar biasa kajian kalau kita olah ini. Ada gayanya yang mendengar, kekuatan mendengar. Makanya apa? Salah satu, ini guru ini luar biasa. Apalagi guru-guru TK, pendekatan ke TK itu luar biasa. Untung saja saya tidak tadi diundang untuk maulud Nabi di anak-anak TK. Kalau anak-anak TK langsung bilang sama Bu As, saya nggak bisa Bu As. Jadi 3 belajar ini ada di sini. Dalam kajian apa? Kalau kita mau maulud Nabi itu tidak hanya bulan Rabiul Awal. Oke, yang kedua tadi surat apa lagi Bu? Yang saya sampaikan tadi. Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129 ini tentang asesmen. Jadi makanya saya coba juga, karena pernah juga ngajar di kampus beberapa tahun, kita lihat apa buku metodologi yang dikeluarkan, lihat di Al-Quran. Al-Quran sangat-sangat luar biasa. Ini doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, tolong utus di belakang saya nanti seorang nabi dari kaumnya sendiri. Di antara nabi yang diutus oleh Allah, yang kaum datang dari kaum Quraisy adalah Nabi Muhammad. Untuk apa nabi itu diutus? Yatluna alaihim. Yatlu tilawah. Tadi Bu Wid, pembacaan ayat Al-Quran itu biasanya kan tilawah. Yang membacakan terjemahnya apa disebut Bu? Sari tilawah. Di sini bacanya itu bahasa Al-Quran. Kita sering protokol sampaikan untuk pembacaan tilawah ini, sari tilawahnya ini ada dalam ayat ini. Yatlu alaihim, membacakan. Apa dalam penilaian? Ada enggak dalam penilaian itu keterampilan? Membaca itu kan keterampilan. Jangan penilaiannya malah objektif pula. Ketika seseorang membaca, yang kita benarkan apa bacaannya? Kalau Al-Quran itu makanya ada namanya tahsin. Tapi saya aneh juga sekarang Bu Ketua. Tahsin itu artinya memperbaiki, membenarkan. Jadi kalau membenarkan itu sudah bisa membaca dulu atau belum dari nol? Gimana Bu? Kalau dia membetulkan, membenarkan, itu sebenarnya harusnya dia baru mulai belajar dari nol atau sudah ada modal dia belajar dulu? Tapi sekarang karena trennya tahsin, baru mau dari nol tahsin gitu. Maka yang tahsin itu bagaimana? Contoh, di TK ada belajar Iqra, baca Al-Quran. Supaya guru-gurunya tidak salah transfer knowledge, maka dibelajarlah guru-guru itu tahsin. Tahsin bacaan ayat-ayat pendek. Supaya apa? Mungkin ada yang salah makhrajnya dibetulin. Supaya ketika ditransferkan ke anak tidak salah. Ini namanya apa?
Yatsluna alaihim. Maka di rapor itu mulai dari TK sampai ke SMA kan ada 3 kolomnya. Cuman pengisiannya saja, ada yang bentuk deskripsi, ada yang bentuk angka. Kalau yatsluna alaihim berarti apa? Tilawah, dia harus terampil. Berarti apa di situ? Praktek. Jadi ketika menilai anak-anak itu praktek, betul dia yang melakukan, melafalkan. Itunya yang dinilai. Jadi kan kita yang punya semuanya, Bu. Wa yu'allimuhul kitab, dan mengajarkan kepada umatnya tentang kitab, mengajarkan taklim, ilmu. Datangnya ke sini, Bu, kognitif. Jadi apa di sini? Nabi itu ditugaskan wa yu'allimuhul kitab, alim, ilmu, ulama, 3 asal katanya. Alim, orangnya, ilmu, pengetahuannya, ulama, orang yang banyak ilmunya. 1 akar kata. Berarti ketika guru, maka dikatakan Bu As tadi, kami kemarin Pak Ustadz pelatihan literasi. Literasi itu sudah ada dalam Al-Quran. Ayat yang pertama turun apa, Bu? Iqra. 1 sampai 5 itu mewajibkan umat Islam literasi. Kemudian di ayat yang ke-6 yang ke-7-nya diwanti-wanti oleh Allah. Innal insana layadgha. Kenapa? Orang kalau kuat literasinya biasanya dia sombong. Saya yang paling hebat. Hati-hati, ayat 6 dan ayat 7 langsung isyarat oleh Allah. 1 sampai 5 wajib membaca literasi. Sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Mana yang dahulu Mas Nadim daripada Nabi? Dulu Nabi. Literasi sejak Mendikbud hari ini. Tapi Nabi Muhammad melalui Maulud sudah adakan literasi. Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7, hati-hati kata Allah. Biasa orang kalau ilmunya sudah banyak, biasanya dikunci oleh Allah. Al-Alaq 19 ayat. Ayat yang ke-19 apa, Bu? Nah, ini ke guru-guru TK yang guru-guru ngaji, guru ayat pendek nih. Ayat yang ke-19-nya apa ujung penutupnya? Oh, ini nampaknya selesai ini ceramah nih Bu As, karena tak dapat. Apa ujung ayat yang ke-19-nya, Bu? Pangkalnya kuat tapi ujungnya tak kemana begini. Apa, Bu? Wasjud waqtarib. Tadi dikunci oleh, tadi yang pertama 1 sampai 5 literasi. Ayat yang ke-6 yang ke-7-nya biasa orang kalau ilmunya banyak sombong, letaknya biasanya kemana? Sini. Menggambarkan orang hebat itu kan biasanya ke kepala kita. Nah, supaya di sini ini tidak terjadi ayat 6 dan 7, Allah kunci di ayat yang ke-19-nya. Wasjud waqtarib. Berarti apa? Bawakan yang di atas ini sujud ke bawah. Sombong juga innalillah begitu. Maka apa di situ Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, ini yang sebab kami bedah. Saya di lembaga saya di Jamukti ini yang pengen saya bedah. Target kami apa? Mudah-mudahan selesai 12 lokal SD ini kita bangun SD KIP. Tujuan kami apa, Bu? Pembangunan SDM guru kita terkadang dititipkan ke orang kita tak sesuai keinginan kita. Caranya bagaimana? Asal kita mau mengolah Al-Quran ini, belajar mencari mitra. Saya selalu tiap malam Zoom dengan kawan-kawan di Surabaya, di Jakarta. Tujuan apa? Allah katakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang. Kita bilang anak kita literasi, kita yang guru harus Kita ajar anak kita misalnya, nak,
Kita harus jujur nak. Siapa yang harus jujur dulu? Tadi kan sudah kita bilang 4 sifat Nabi. 1 apa Bu? Sidik. Benarkan kita dulu, personal. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu intrapersonal, saya dan orang lain. Yang ketiga apa? Fatanah. Fatanah ini bisa kita terjemahkan 2. Pertama, kita harus pintar. Pintarnya dari sisi mana? Pintar intelektual, pintar emosional, pintar spiritual. Apalagi guru TK, kalau sudah tak pintar emosionalnya, selesai anak kecil tadi. Dia tak kelihatan marahnya Bu, tapi kesini katanya. Yang kedua apa? Bisa juga dibawakan organisasi. Apa organisasi Fatanah? Nabi mencontohkan. Yang mendampingi Nabi itu siapa Bu? 1 Abu Bakar Siddiq. Bu Ketua, kalau IGTKI ini mangkokoh, carilah yang di sekitar ibu ini 4 komponen ini, selesai. Yang kami lakukan di lembaga itu juga seperti itu Bu. Saya cuman gajinya 2.500.000 ketika masih di Muslimin Bu ya. Tapi Pak, tidak mungkin akan terbangun suatu lembaga pendidikan. Caranya bagaimana? Lakukan ini. Teman Nabi itu Abu Bakar Siddiq. Berarti apa di situ? Orang yang pertama yang mempercayai Nabi ketika habis. Carilah orang-orang tua yang bijak, yang terkadang yang bisa menasihati kita. Begini loh Bu Ketua. Yang kedua, cari Umar bin Khattab. Siapa yang pemberani? Di antara guru-guru TK ini yang pemberani kan ada nih. Kadang-kadang ada juga bertemu dengan bapak itu enggaklah segan kita, enggak bisa. Yang ketiga apa? Ada Utsman bin Affan. Kita butuh juga orang-orang yang mempunyai kelebihan Maka Bu pengawas ini dekat-dekati terus, jangan sampai lewat. Setidaknya apa? Tak bisa beliau langsung, artinya apa? Penyambung tangan. Maka dibilang Bu As ini luar biasa, baru awak duduk. Apa yang bisa dibantukan untuk guru TK Pak Ustaz? Awak pun pening tadi apalah. Tapi insya Allah saya juga ada PR. Mudah-mudahan nanti setidaknya yang tadi ya juga kami juga memikirkan pelatihan Al-Qur'annya belum, biar nanti kita coba. Insya Allah kami coba. Karena ada target, coba kita koordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan. Misalnya nanti lewat Ibu Pengawas. Artinya mungkin kami lewat lembaga. Kalau literasi, numerasi, kemudian yang umumnya kan sudah lewat Bu As. Nanti kompetensi agamanya nanti biar kami yang coba. Karena lembaga kita kan arahnya cuma ke situ, insya Allah. Mudah-mudahan kan nanti bisa lewat Bu Pengawas kita bisa duduk bersama dengan Dinas Pendidikan. Yang terakhir adalah sahabat Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah gudang Kalaulah berjalan Bu As ini dengan 4 komponen ini, mudah-mudahan guru-guru TK kita alhamdulillah. Contohnya tadi apa? DPD RI boleh bawa ke sini. Ini kan luar biasa. Ada juga yang meragukan beliau itu, na'udzubillah lah lagi. Dia bincang itu lebih bagus di depan beliau daripada di belakang. Realnya seperti itu. Dan yang terakhir sifat Nabi apa Bu? Tabligh. Tabligh itu bahasa kerennya adalah komunikasi. Banyak kita ini bertengkar guru dengan pengurusnya gara-gara apa? Komunikasi. Itu yang beliau sampaikan tadi. Sebanyak ini tak mungkin saya japri satu-satu. Maka di pertemuan inilah saya sampaikan. Ini maksud saya. Kan itu beliau sampaikan tadi. Tapi kalaulah salah komunikasi, apa yang terjadi? Mentang-mentang lah Bu As ini. Beliau ASN, istri buah panjang lagi semua tuh. Makanya Nabi apa? Bahasa beliau luar biasa. Terakhir yang saya sampaikan adalah contoh Nabi pertama tadi ketika mau meninggal. Yang kedua, Nabi ketika tidur selalu ada bekas di pipi beliau. Sekarang saya tanya ibu-ibu TK, ada tak yang bangun tadi pagi ada bekas
tilam di sini? Ada enggak, Bu? Jangan-jangan begini, Pak Ustadz bukan di sini bekasnya, tapi di sini katanya. Saya ketika di pondok dulu bangun tidur ada bekas di sini. Kenapa? Tilam itu tilam yang dari pandan, yang hari ini dipakai ketika orang meninggal. Ketika orang meninggal, kain kafannya di atas, kemudian tilamnya di bawah. Dulu kami tidurnya begitu ketika di pondok. Nabi ketika tidur ada bekas pipi, bekas tilam di pipi beliau. Tapi datang hari raya Idul Adha, berapa kurban Nabi, Bu? 100 ekor. Kalau tidur bekasnya di sini tilamnya. Tapi kalau kurban 100 ekor. Apa maknanya di situ? Di dalam kehidupan sehari-hari dia kesederhanaannya luar biasa. Tapi ketika berkaitan dengan agama, dialah yang paling di depan. Tapi ketika beliau menyembelih korban beliau, apa yang beliau baca, Bu? Ya Allah, inilah kurban Muhammad. Dan ini kurban keluarga Muhammad. Ujungnya adalah ini korban umat Muhammad. Sekarang saya tanya Ibu guru TK, ketika Ibu makan bakso di Bakso Rahayu, di saat mau menyuap bakso itu dengan sendok, teringat tak Ibu Ketua IGTK? Bu Ketua, terdengar enggak yang pertanyaan yang saya sampaikan tadi? Nampaknya Ibu Ketua tidak mendengar. Kita cukupkan sampai sini aja ya. Yang saya sampaikan, Bu Ketua, Nabi itu tadi ketika mau kurbannya 100 ekor. Di saat menyembelih, apa yang beliau bacakan kepada Allah? Ya Allah, ini kurban Muhammad. Ini kurban keluarga Muhammad. Dan ini kurban umat Muhammad. Mau kurban pun dia ingat umatnya. Tadi mau mati ingat umatnya. Saya tanya guru-guru TK, ketika Ibu makan bakso di Rahayu dengan kawan-kawan, ketika sendok bakso itu sudah mau ke mulut, teringat tak Bu Ketua? Kalau tidak teringat, Bu Ketua, gagallah Maulud Nabi pada kesempatan ini. Itu yang saya sampaikan tadi, Pak Ustaz. Ya. 2017 kami dilantik, 2018 kami perjuangkan nasib guru sertifikasi dan impasing sebanyak 34. Alhamdulillah berbunyi di rekeningnya. Sampai sekarang bakso pun kami tak dapat. Inilah dia. Jadi padahal saya tak tahu cerita tadi, kenapa pula lah kaji itu sampai ke situ tadi. Selamat datang Ibu AGMSI. Sekali lagi selamat datang Ibu di pertemuan kita IGTK Kota Dumai. Terima kasih, alhamdulillah. Itu namanya kita kembali ke lab. Alhamdulillah. Nah, inilah keberkahan yang ketiga nih kayaknya. Bu dokter apa dokter Bu? Nah, Bu dokter, kami sudah mulai saja tadi. Kenapa? Karena kami juga tidak banyak waktu juga di sini. Kebetulan siap ini kami mau manasik. Tapi insya Allah mudah-mudahan lewat Bu As nanti kami pun bisa berkenalan sama beliau. Karena terkadang ada juga kami ke Jakarta, tapi kalau sudah ada saudara pula di situ kita singgah kan lebih enak. Alhamdulillah. Nanti siang kita ketemu
Di mana Bu? Alhamdulillah. Jadi kajinya nanti siang aja lah. Alhamdulillah berarti. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan ini berarti tadi tak usahlah saya ulang lagi kaji tadi. Ya Bu As, tadi pesan kaji kita hanya untuk Bu As saja. Saya pun tak ngira tadi kenapa sampailah kaji itu ke situ. Karena apa? Ilmu itu datang daripada Allah. Ketika kita mau kajian itu biasanya kita baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Silahkan ketika Allah turunkan kemana arahnya, silahkan. Jadi inilah kajian kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf kepada Ibu Doktor, bukan berarti apa karena kami mau jumpa lagi nanti siang, insyaallah, karena beliau yang katakan tadi. Kadang kebetulan saya pas 10:30 harus ngasih materi manasik umroh. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kalau cara saya menyampaikan salah, mohon maaf ya Bu. Dan kemudian Ibu Pengawas, kemudian Ibu IGTK, ada 2 ayat yang saya sampaikan tadi. Coba nanti diskusikan di dataran pengurus dan juga di dataran pengawas. Ini yang dikembangkan. Gunanya apa? Di dalam Islam itu sangat luar biasa kajian-kajiannya. Terakhir, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang betul penuh berkah. Dan kepada ibu kami, Bu Doktor, sedikit saja mungkin Bu As pesan ke saya tadi, kami sudah lakukan literasi Pak Ustadz kepada guru-guru. Saya sampaikan dalam Al-Quran ada literasi. Itu Al-Alaq 1-5. Tapi literasi itu juga tidak cukup. Kenapa? Kita butuh sarananya. Sampaikanlah sama Pak Dokter nanti. Saya sampaikan itu saja. Karena untuk literasi itu kita butuh buku. Kita butuh media lain. Caranya bagaimana? Kalau saya yakin guru-guru TK ini yang sertifikasi itu ada P3K untuk guru TK kan terbantu jadinya. Betul nggak ibu-ibu? Nah, untuk kesempurnaan itu marilah kita berdoa kepada Allah. Allah madratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ahli niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Salam, kasihilah kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah mereka itu kesembuhan kalau mereka itu sedang sakit ya Allah. Dan kalau orang tua kami sudah mendahului kami ya Allah, tempatkan dia pada tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau seandainya mereka sudah berusia lanjut ya Allah, berikan ketabahan kepada kami sebagai seorang anak dalam memelihara, mengayomi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, di pagi yang sangat cerah ini ya Allah, kami berkumpul seluruh guru-guru TK sekota Dumai ya Allah. Pertama hajat dan niat kami ya Allah, memperingati Habibullah kekasih-Mu ya Allah. Dan pada kesempatan ini juga kami bertemu dengan perwakilan kami ya Allah, yang kami titipkan kepada beliau amanah bagaimana bisa memperjuangkan nasib-nasib guru-guru kami ya Allah. Mudah-mudahan segala kekuatan yang beliau lakukan, ikhtiar yang beliau laksanakan, mudah-mudahan berikan ya Allah kepada beliau kekuatan ya Allah. Mudah-mudahan segala yang beliau lakukan terhadap seluruh guru-guru TK, ikhtiar baik yang beliau lakukan, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau sendiri ya Allah. Ya Allah ya Rahman, satukan hati kami ya Allah, baik antara pengurus, guru-guru, sekolah ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mendidik putra-putri kota Dumai ini di usia dini secara baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau sudah menggerakkan perwakilan kami, Bu Dokter, perwakilan DPD RI ya Allah. Mudahkanlah segala urusan beliau, berikan kekuatan kepada beliau, dan semoga
niat baik beliau menampung aspirasi guru-guru TK se-Kota Dumai. Mudah-mudahan engkau mudahkan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Izin Bu Ketua, Bu Dokter, saya siap ceramah, siap doa, langsung pergi. Ya. Siap, bukan SMP. Tapi insya Allah mudah-mudahan siang kita jumpa, Bu Dokter. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pantun. Ibu As pergi mengaji. Halo. Ibu As pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih Ibu Miss Harti. Yeah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, besok di sekolah kita berjumpa lagi. Saya MC, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inilah Rebana IGTKI Kota Dumai. Kami minta Ibu Ketua IGTKI untuk menyumbangkan sebuah lagunya untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permintaan dari tim Rebana IGTKI luar biasa sekali. Nanti siap-siap nih Bu Miss ya. Keluarkan suara Ibu, tolonglah. Ya. Siap. Dah saya Bu Miss, dah tu Bunda Nepi. alam yang penuh keindahan. Ayo sama-sama. Betapa Tuhan jadikan alam nan penuh keindahan. Hai
semuanya. Coba lihat langit yang biru dihiasi bintang bertaburan. Coba lihat langit yang biru dihiasi bintang bertaburan. Penghias malam gelap kelip bagai lampu menyinari kegelapan. Gelap kelip bagai lampu menyinari kegelapan. Coba renungkanlah adanya Tuhan. Coba yakinkan. Ayo sama-sama. Mengapa lagi tiada percaya pada Tuhan yang Maha Esa? Mengapa lagi tiada percaya pada Tuhan yang Maha Esa? Jangan dustakan, jangan ingkarkan, Tuhanlah yang menciptakan alam ini semuanya. Alam ini semuanya. Terima kasih. Ibu tolong nyanyi satu untuk kami. Bisa. Dari suara ibu aja sudah terdengar bergema. Jadi orang yang pandai nyanyi ini, Bu, tidak perlu dipraktekkan. Dari suara kata Ibu Miss aja tadi, Bu Miss aja bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah pandai menyanyi. Ayo Bu Miss. Boleh. Ibu-ibu yang kami hormati, acara ini kan acara kita. Coba kita duduk manis, ya. Duduk kita nyanyi sama-sama. Ini sayang. Nah, ini jangan lupa kita ya. 2024. Inilah satu-satunya sosok wanita yang akan kita pilih nanti memperjuangkan nasib guru kita. Sesuai? Sesuai semuanya? Ya. Tapi lemah sesuainya. Siap memilih Ibu? Bu Miss? Bunda Nepi pun siap-siap, udah lah tuh. Lagunya yang kita semua bisa, Bu. Di langit ada matahari, kata Bu Eda. Jangan apa-apa itu. Jadi gini, saya juga lupa nih menyampaikan. Nanti saya akan kirimkan sama Bu As. Kami akan mengadakan Riau Bersalawat Part 2. Itu tanggal 28 sampai 29 Oktober. 4 jenis lomba, Bu. Yang pertama, Tahfiz Juz 30. Untuk anak-anak usia 8 sampai 11 tahun. Yang kedua, untuk anak-anak remaja kita ngadakan nasyid. Yang ketiga, untuk ibu-ibu kita adakan lomba rebana dan lomba berzanji gratis, memperebutkan hadiah 10 juta rupiah. Ini serial nih, Bu. Kalau memang dari Dumai mau ikut, ayo. Dari Rohul banyak. Dari Rohul banyak, Bu. Kalau tahfiz Quran saya hanya terima 200 orang, Bu. Ini sekarang sudah 170-an, itu sudah
sudah daftar, tinggal 30. Itu pendaftaran terakhir tanggal 25 Oktober. Nanti saya kirimkan sama Bu As. Bu As kirim ke grup ya Bu. Ya, siap ya. Nah, jadi sekarang kita lagunya Kak apa Kak? Di langit ada matahari ya. Kakak mana? Hah? Mic ya? Ada tak lagi satu lagi? Kasih Kak As. Tes 1, 2, 3. Bu Aida yang kompangin Bu. Khusus untuk Miss Bu Aida yang ngompang. Siap. Ayo Bu Aida. lanjut siapa lagi yang pandai? Ayo Kak As. Ibu-ibu, siapa yang bawa mobil ke sini? Tolong digeser ya, karena ada mobil mau keluar, nggak bisa keluar. Plat merah mau keluar Bu, ada mobil mau keluar. Tolong digeser ya. Tolong ibu geser mobilnya ya. Ada 4 mobil yang harus digeser. Siapa yang punya?
ini Bu Devi nih. Wabarakatuh. Izinkan kami menghibur pagi ini ya sayang. Karena kompak ini terbentuknya jam 11 hari Sabtu. Dengan ketua Bu Asmida, yang penyanyi Azul Haida. Nah ini pemain kompak buat kita. Penyanyi Bu Desi,
Bu Mega, Bu Asni, Bu Yuni, nah penyanyi-penyanyi Simpan ya Bu, Pak, kamu menyanyi. Siapa yang mau mendaftar jadi penyanyi? Boleh ya? Boleh. Jadi nanti kita juga mau latihan rutin ya. Ini juga penyanyi. Kalau ada yang mau ikut Kasidahat IGTKI Kota Dumai. Hidup IGTK. Jaya IGTK. IGTKI. Maklum wantunin banyak lupa. Ya, kita mulai ya, sama-sama ya Allah, sama-sama ya teman-teman semua. La ilaha